mendapatkan nanti akan menambah. Sedangkan untuk pengeluaran jika uang saku yang kalian dapat dari orang tua itu digunakan misal untuk berjajan atau untuk kalau ke sekolah itu kalau yang naik angkot berarti untuk membayar Angkot. ya betul. Karena itu bukan dorongan dari orang lain atau apalagi dari orang tua kamu pilih jurusan akuntansi aja. Terus jadi saya tidak mau kalian mengambil atau memilih jurusan akuntansi itu hanya karena orang lain, karena orang tua, karena kakaknya atau karena pacarnya juga jurusan akuntansi. Oh karena kakak, iya nggak apa-apa. Jadi nanti ada banyak perbedaan jika kalian itu minat dan tidak minat. Kalau kalian minat pasti dalam pelajaran itu pasti niat, tidak ada yang mengeluh. Beda kalau yang tidak niat sama sekali itu pasti banyak keluhan. Bu, ini saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, saya tidak bisa lain-lain. Jadi saya harap kalian yang sudah mengambil jurusan akuntansi dan keuangan lembaga itu karena niat dan minat dari diri kalian sendiri. Ya. Saya perkenalkan nama saya. Saya di sini mengajar kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga dari kelas 10, 11 dan kelas 12. Nah, akuntansi itu apa sih sebenarnya? Akuntansi itu kalau menurut saya itu adalah seni mencatat. Jadi mencatat pun ada seninya, tidak asal mencatat saja. Mencatat itu harus rapi, harus teliti, tidak ada coretan sama sekali. Gitu ya. Saya harap untuk kelas 10 itu besok kalau sudah masuk sekolah saya tidak menggunakan gitu ya, karena kalian ketelitian kerapnya dalam menulis angka atau nominal gitu ya. Nah, kalau mungkin ada yang sebagian akuntansi itu adalah yang berhubungan dengan menghitung angka. Nah, menghitung angka itu bukan berarti akuntansi saja. Untuk menghitung angka mungkin kalian dari SD sudah diajari sama gurunya tambah-tambah penjumlahan. Di sini itu juga nanti kalian diajari bagaimana cara untuk menjumlahkan, mengurangkan maupun mengkalikan. Nah, untuk akuntansi dan keuangan lembaga SMK Muhammadiyah Purworejo itu punya struktur kurikulum. Struktur kurikulum kompetensi kalian akuntansi dan keuangan lembaga itu untuk mata pelajarannya kelas 10 ada simulasi dan komunikasi digital. Simulasi dan komunikasi digital itu biasanya disingkat Siskomdik. Nah, nanti untuk Siskomdik nanti kalian diajari bagaimana cara membuat PowerPoint, diajari bagaimana MS Word. Bagaimana cara bisnis, bagaimana cara peluang usaha. Untuk yang ketiga administrasi umum, yang keempat profesi. Nanti kalian diajari bagaimana beretika yang seperti aplikasi pengolahan angka atau biasa disebut dengan spreadsheet. Nanti kalian ajari bagaimana cara membuat perurusan di
Microsoft Excel. Yang kedua nanti ada akuntansi dasar. Itu nanti apa itu debit. Mungkin kalau mendengar belum pernah punya atau buku tabungan di rumah, kalau kalian nabung misal di bank BRI atau bank BRI, nanti ada debit sama kredit, ada saldo. Kalian akan diajari apa sih itu debit, apa itu kredit, akun yang ada di akun. Ada perbankan dasar, di situ nanti kalian akan diajari perbankan secara konvensional. Nah, selain itu nanti kalian juga akan diajarkan mengenai uang apa, jenis-jenis uang itu ada berapa, uang viral itu apa. Yang kedelapan itu, nah itu khusus membahas tentang bank, berbeda dengan bank perbankan dasar, gitu ya. Nah, untuk mata pelajaran kelas 11 dan kelas 12 itu mapelnya sama. Hanya nanti kalau itu kelas itu nanti ada praktikum akuntansi perusahaan jasa dan manufaktur. Nanti di kelas 11 kalian diajari perusahaan jasa dan dagang. Nanti ada perbedaan apa sih itu perusahaan jasa, apa itu perusahaan dagang. Nah, sedangkan yang manufaktur itu nanti akan diajarkan di kelas 12. Akuntansi lembaga atau instansi pemerintah itu sama, itu juga untuk kelas 12 nanti melanjutkan di kelas ketiga. Akuntansi mempunyai aplikasi namanya Mayop. Yang keempat, administrasi pajak di kelas 11 dan kelas 10 nanti kalian pelajari tentang pajak, satu pajak badan dan lain-lain. Yang kelima itu ada akuntansi syariah kelas 10 yang perbankan syariah. Tapi untuk akuntansi syariah itu hanya ada di kelas 11. Dan yang terakhir ada produk kreatif dan kewirausahaan. Itu nanti kalian akan diajari bagaimana cara membuat produk, menjual produk dengan Pak Agung. Untuk selanjutnya kita ke tujuan kompetensi keahlian akuntansi. Yang ingin saya capai di sini, saya harap kalian mampu yang pertama untuk kelas 10 naik ke kelas 11 itu yang pertama harus bisa menerapkan prinsip profesional, kedua menerapkan praktik-praktik keselamatan di tempat kerja, ketiga melaksanakan komunikasi bisnis, keempat mengelola dokumen transaksi, kelima memproses dokumen dana kas kecil, keenam memproses dokumen dana kas kecil, 7 memproses entry jurnal, memproses buku besar. Ya. Nah, untuk kalian bisa masuk ke kelas 12, tujuan yang harus kalian capai itu harus bisa mengelola kartu piutang, mengelola kartu utang, kartu persediaan, dan kartu aktiva tetap. Nah, untuk kalian yang naik ke kelas 12 itu harus bisa mengajukan laporan harga pokok produk, laporan keuangan, surat pemberitahuan pada aplikasi komputer. Nah, harus bisa mencapai 16 tujuan kompetensi.
agar bisa dinyatakan lulus kelas 12. Nah, untuk kegiatan jurusan akuntansi itu yang pertama nanti ada praktik kerja lapangan. Praktik kerja lapangan itu biasanya 6 bulan di semester 2 kelas 2. Biasanya itu diawali bulan Desember sampai bulan Mei. Untuk PKL itu kita mempunyai banyak mitra kerjasama. Yang pertama itu nanti ada PT BPR Bank Purworejo, PT BKK Purworejo, BMT Binamas, BMT Anur, BMT Ta'awun, Koperasi Bakti Mandiri, Lazismu, Koperasi Serba Usaha Tingkat Al-Hikmah, Koperasi Krimpopol Polres Purworejo, Koperasi Kontren Lurut Wahid, Koperasi Barokah, dan Koperasi Kartika B05 kode 602. Nah, tujuan kalian praktik kerja lapangan itu untuk mencari pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja ini. Nah, untuk praktik kerja lapangan nanti kalian di akhir harus membuat laporan PKL. Itu adalah wajib. Kunjungan industri. Untuk kunjungan industri itu merupakan program sekolah. Tujuannya itu untuk memberikan gambaran kepada kalian bagaimana nanti kalian bekerja, terus memberikan wawasan pengalaman kepada kalian. Untuk kemarin kunjungan industri itu kita ke PT Sritek dan ke Pokariswet di Maluku. Itu dilaksanakan pada semester 1 kelas 11. Ya. Yang ketiga, lomba mata pelajaran. Untuk lomba mata pelajaran itu biasanya setiap tahun untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan itu sudah diselenggarakan setiap tahun, itu LKS. Terus kemarin kita juga ikut LKS sama yang di Magelang. Keempat, uji kompetensi kejuruan. Uji kompetensi itu guru. Tapi untuk mulai kemarin 2018 itu kita sudah tidak ada uji kompetensi kejuruan. Yang kelima, uji lembaga sertifikasi profesi. Itu nanti kita bekerja sama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, jejaringnya LSP, Lembaga Profesi Sertifikasi, SMK, Sawangali Aji Kutoarjo. Jadi nanti yang menguji itu bukan dari guru kalian, bukan dari saya maupun bukan dari Bu Yuli, tapi nanti kalian akan diberi asesor dari LSP Sawangali. Begitu ya, itu merupakan gambaran apa itu akuntansi, kegiatannya apa saja, mata pelajarannya apa saja dari kelas. Nah, untuk unit produksi kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga, unit produksi itu apa sih? Mungkin kalau di SMP unit produksi itu belum ada, atau mungkin ada, tapi mungkin kalian tidak tahu. Untuk unit produksi itu merupakan kegiatan yang ada di lingkungan sekolah, terus yang melakukan itu adalah murid, siswa maupun guru dan karyawan, dan yang mengelola itu selain dari guru itu nanti ada dari anak AKL.
Ya, yang pertama itu ada Bank Mini. Bank Mini itu kalau kalian mendengar kata bank itu apa? Bank itu tempat menyimpan maupun meminjam. Itu kalau bank di luar sana ya. Tapi kalau Bank Mini di SMK Muhammadiyah Purworejo itu hanya bisa menyimpan saja, tidak bisa meminjamkan, belum bisa meminjamkan, gitu ya. Untuk bank Mini untuk menabung itu saya harap semua baik dari kompetensi akuntansi maupun dari TKJ. Jadi untuk AKL dan TKJ wajib untuk menabung. Gitu. Besok kalau kita sudah tatap muka, saya kasih buku tabungannya, begitu ya. Nah, yang kedua itu ada kantin kejujuran. Kantin kejujuran itu nanti juga yang mengelola itu adalah siswa, bukan gurunya. Jadi nanti kalian diajari pembukuannya di kantin itu seperti apa, memasukkan barang bagaimana. Untuk profilnya, yang pertama harus mampu mencatat transaksi keuangan dengan siklus akuntansi. Nah, kalau anak akuntansi itu harus bisa mencatat, menganalisis, mengintisar sampai membuat laporan keuangan yang nantinya bisa dipertanggungjawabkan di perusahaan. Kedua, mampu mengerjakan akuntansi untuk pos-pos neraca, berbagai bentuk usaha dan masalah-masalah tertentu. Ketiga, mampu mencatat transaksi dan menyusun laporan harga pokok produksi dalam perusahaan atau industri. Yang keempat, pengelolaan perdagangan kecil dan menengah. Kelima, melakukan penyajian dan jualan barang dagangan. Itu ya untuk profil kemampuan tamatan. Nah, untuk tenaga pendidik itu hanya ada 2 orang. Yang pertama ada saya, kelihatan ya, saya Yuris Gartati, alamat saya kalau di KTP itu Sucen Juru Tengah, RT 02 RW 01 Bayan Purworejo. Tapi karena saya sudah menikah dan saya mengikuti orang tua di PAYM Purworejo. Mengikuti suami saya. Ya. Yang kedua itu ada Bu Yuli Riana Dewi. Alamatnya Banyu Urip. Jadi nanti kalau kalian di jalan ketemu saya ataupun ketemu Bu Yuli, silahkan disapa dulu, begitu ya. Nah, untuk yang terakhir, saya kasih video. Ini salah satu kegiatan akuntansi dari mulai PKL, ada kunjungan industri, dan lomba LKS. Silakan Pak Agung.
Ya, itu untuk kegiatan kalian kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga dari mulai pembuat industri, PKL, praktik kerja lapangan dan ada lomba LKS. Nah, kalian sudah lihat sendiri ya untuk kegiatan yang praktik kerja lapangan itu kalian tidak hanya membukukan saja, tapi kalian juga harus bisa melayani nasabah. Itu tadi sudah ada mbaknya. Di situ sedang melayani nasabah, harus bisa mengoperasikan komputer, begitu ya, untuk kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat ya Bu, atau mic-nya dinyalakan. Sebut nama, alamat tidak? Ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Masih ada waktu 5 menit? Tidak ada ya? Akuntansi dan keuangan lembaga. Karena